Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini di channel Perintis Channel. Dan pada video kali ini gue tuh nggak bakalan update config ya. Tapi di video kali ini gue bakalan ngasih penjelasan kalian tentang kode respon status HTTP injector dan cara mengatasi HTTP injector yang susah connect. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel gue, biar kalian tuh dapat notifikasi terupdate dari video yang gue upload. Oke, langsung aja kita ke videonya. Kode respons di HTTP injector tuh dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama, kode yang berawalan 1 itu isinya tuh informasi. Dan ada juga kode yang berawalan 2, itu artinya sukses. Yang dimana kode yang berawalan 2 itu pasti connect. Ada juga kode yang berawalan 3, ini redirect atau pengalihan. Jadi kalian tuh dialihkan ke situs lain terlebih dahulu sebelum akhirnya connect. Dan ada juga kode yang berawalan 4 yang artinya client error. Nah, kode ini yang paling susah untuk connect. Dan satu lagi kode yang berawalan 5 yaitu server error. Jadi server di HTTP injector kaliannya error, jadi nggak bisa mengakses bug tersebut atau halaman tersebut. Kode respons yang paling cepat connect itu kode respons yang 200 gitu ya. Kalau kalian udah dapat kode respons 200 tapi terputus, nggak connect, itu kalian nggak usah ada yang ganti-ganti. Itu kalian tinggal on off mode pesawat atau ganti VPN atau apalah, nggak usah ganti-ganti settingan atau apa. Biarpun terputus gitu, tapi nanti lama-lama juga pasti bakalan connect kan. Kalau kode respons yang berawalan 200 tapi bukan 200 oke. Kode respons yang selanjutnya ada kode respons 300. Kode respons ini memiliki beberapa pilihan. Jadi server HTTP injector kalian tuh memiliki beberapa pilihan untuk mengakses bugnya. Jadi wajib di payload kalian tuh pakai usergen. Jadi biar servernya nggak bingung gitu ya, anjir. Nah, pakai usergen yang ini. Itu wajib ya kalau kalian dapat kode respons yang 300. Oke, selanjutnya ada juga kode respons 301 moved permanently yang seperti contoh ini, yang ini nih. Nah, kode respons ini adalah halamannya udah diblok ya secara permanen atau dipindahkan secara permanen. Jadi kalian tuh harus pakai get atau head ya di pengaturan penghasil payloadnya ini. Nah, ini ada metode permintaan di bawah bug metode permintaan, kalian klik. Nah, ini ada get, ada head. Nah, kalian tuh wajib pakai salah satu di antara itu biar kalian tuh diredirect secara otomatis ke halaman yang udah dipindahkan. Atau bisa juga kalian ganti pakai bug lain lah kalau pengen simple sih, nggak ribet anjir. Karena kalau meskipun udah pakai get atau head juga biasanya sih masih agak susah koneksi kalau halamannya udah dipindahkan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ada juga kode respons yang 302 moved temporary. Nah, ini mirip-mirip kayak kode respon yang 301 yang tadi. Cuma bedanya ini tuh dipindahkannya secara sementara. Jadi kalian tuh nggak usah ngapa-ngapain, kalian tinggal nunggu doang. Nanti kalau halamannya udah balik lagi, itu kalian bakalan connect itu pasti. Yang selanjutnya ada juga kode respons 303 maksudnya, sorry guys. See other location, jadi nggak bisa melihat lokasi. Biar kalian tuh dapat diarahkan secara otomatis ke lokasi halamannya, kalian itu wajib menggunakan head di penghasil payload lagi yang tadi sama di metode permintaan. Nah, ini kalian pakai yang head ini, itu wajib. Kalau pakai head masih nggak connect juga, wajib juga bagi kalian untuk ganti bugnya anjir. Oke, next ada juga kode respon yang 400 atau 400 bad request. Nah, bad request ini
servernya itu tidak memahami sintak atau tidak memahami perintah. Nah, seperti ini gue punya contohnya. Gimana sih? Kalian itu harusnya ganti payload ya kalau kayak gini. Kalau kalian mengalami 400 get request. Nah, ini gue contohin. Gue ganti payloadnya. Gue mulai. Katanya belum hidup anjir. Nah, kalian lihat di sini statusnya 400 bad request. Nah, kalau masalahnya kayak gini tuh kalian tinggal ganti payload. Gue ganti lagi payloadnya. Tempel. Nah, ini pasti connect. Jadi kalau kalian menemukan kode respons yang 400 bad request itu, masalahnya cuma ada di payload. Jadi kalian tinggal ganti aja payloadnya. Oke, next yang selanjutnya ada 403 Forbidden. Forbidden itu masalahnya ada di proxy, guys. Jadi servernya itu menolak permintaan dari proxy tersebut. Nah, gue bakalan contohin pakai ini sisanya kan gue pakai yang dari fase sesa. Gue pakai Squid Proxy yang dari jagoan sesa. Nah, ini nggak bakalan connect. Kita coba mulai. Nah, kalian bisa lihat di sini statusnya jadi 403 Forbidden. Jadi kalian tuh masalahnya tinggal ganti proxy doang. Ganti proxy yang support dari fase sesanya sendiri. Karena kalau dari fase sesa tuh kadang-kadang suka nggak support pakai jenis proxy yang dari situs lain ya. Karena apa, gue juga gak ngerti anjir. Next, yang selanjutnya ada 404 not found. Yang kayak contoh seperti ini. Server tidak menemukan halaman yang diminta. Jadi halamannya itu nggak ditemukan. Jadi kalian itu wajib ganti bug ini. Nggak bisa diapa-apain, ini harus ganti bug. Yang selanjutnya ada juga 405 method not allowed. Seperti contoh yang ini. Nah, pada status respons 405 ini, metode yang digunakan itu nggak diperbolehkan oleh server kalian. Jadi kalian itu harusnya tuh ganti metode. Misalkan metodenya di sini kalian menggunakan yang connect, get, post atau yang sebagainya, itu kalian rotasi aja kalau nemu di respons itu. Dan satu lagi di metode injeksinya. Di metode injeksinya juga kalian bisa suntik depan, suntik belakang, itu kalian rotasi aja, kalian pilih. Next, yang selanjutnya ada 502 bad gateway. Seperti contoh yang ini. Dan di kode respons yang ini itu proxy-nya menerima respon tidak valid dari upstream. Yang artinya itu Squid proxy-nya tuh nggak cocok. Jadi kalian tuh harusnya ganti proxy. Yang selanjutnya ada juga yang 503 service unavailable. Yang artinya itu server kalian tuh sedang maintenance. Jadi kalian bisa nunggu atau bisa juga ganti proxy. Atau juga bisa ganti portnya. Nih gue bakalan contohin. Kalau pakai yang ini, tuh kan connect kan. Tapi coba gue ganti di port SSH-nya. Gue ganti jadi 777 misalkan. Kita coba mulai. Munculnya status responsnya bakalan 503. Nah, itu kalian bisa ganti Squid proxy, bisa juga cuma ganti di port SSH-nya aja. Tapi gue saranin coba gantinya di port SSH-nya dulu aja. Kalau ganti di port SSH masih susah, tuh kalian ganti sama Squid proxy-nya. Jangan pakai yang itu, mungkin juga nggak support sama SSH-nya.
Oke, yang terakhir itu HTTP injector menyuntikan. Jadi kalau HTTP injector kalian menyuntikan terus itu, solusinya tuh on off mode pesawat, ganti APM, atau bisa juga ganti proxy-nya, karena proxy-nya tuh bisa jadi nggak cocok sama SSH-nya, atau port SSH tidak cocok dengan proxy, atau proxy-nya nggak cocok dengan SSH. Itu kalian tinggal putar-putar aja itu di situ. Pasti connect itu pasti ada yang tidak cocok kalau menyuntikan. Atau bisa juga di payloadnya mungkin ditambahin embel-embel gitu. Kayak misalkan kalau buat payload gini kan, nah metode permintaan connect, keep alive, sama query depan kan, misalkan kita buat gitu. Nah kalau misalkan gini nggak connect, gini hapus gitu kan, ini hapus. Terus sininya kita tambahin host. Oh salah, bukan kayak gini, tapi host .2. Nah gini. Nah kayak gini. Kayak gini kan connect tuh kan. Itu kalau misalkan metode yang awal tadi tuh nggak connect. Kalau metode awal yang tadi itu connect, itu kalian nggak usah di gonta-ganti lagi. Mungkin itu aja sih dari video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ke channel gue. Kalau kalian ada pertanyaan seputar HTTP injector atau apa, atau kalian mau request config, kalian jangan ragu-ragu buat tulis di kolom komentar. Dan insya Allah kalau gue sempet bakalan gue bantu. Dan kalau respon sih gue pasti respon pakai 200 oke. Oke, mungkin itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.